Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutun Nuryati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara sebagai pemenuhan tugas saya dalam modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kali ini, saya ditemani oleh Ibu Sri Munarti. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Lapalauk 2. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Terima kasih sudah bersedia membantu saya untuk menyelesaikan tugas calon guru penggerak ini. Iya. Di sini saya akan bertanya Ibu tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika dan rujukan moral gitu lah. Baik, bisa kita mulai ya Ibu ya? Iya. Oke. Gini Bu, selama jadi kepala sekolah Ibu ya, pasti kan ada masalah nih, pasti ada menemukan kasus-kasus gitu ya. Nah, gimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu, mana yang masuk dilema ITK atau masuk bujukan moral? Gimana nih caranya Ibu mengidentifikasi seperti itu? Kalau kasus seperti itu memang membutuhkan waktu yang lama dan ini menyangkut nilai-nilai yang mendasar, yang bertentangan dengan cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, toleransi dan tanggung jawab. Jadi butuh waktu ya butuh waktu untuk mengidentifikasi ini dilema etika, ini bujukan moral gitu ya. Kalau Ibu nih selama menjadi kepala sekolah nih, bagaimana cara Ibu melakukan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang ada di sekolah, terutama kasus-kasus kayak dilema etika nih Bu, yang sama-sama benar gitu, ini kayaknya gimana gitu, yang membuat dilema gitu, gimana Ibu caranya mengambil keputusan? Kita harus profesional. Misal salah satu contoh, ada guru honorer misalnya ngajar, memang dia rajin, cuma di salah satu dia punya bisnis online di luar lah, di luar sekolah jam mengajar ya. Tapi saya memang tidak menghalangi rezeki orang ya. Memang dia di sekolah pun kalau cuma honorer memang tidak cukup ya. Tapi saya tidak menghalangi, silahkan, yang penting tidak mengganggu aktivitas di sekolah gitu aja. Oke, yang penting kewajibannya sama anak selesai gitu ya. Biasanya gimana nih langkah-langkahnya atau prosedurnya selama ini, seperti apa yang Ibu lakukan kalau menghadapi kasus-kasus tersebut gitu? Kalau langkah-langkahnya yang penting begini, siswa diajari, tanggung jawabnya terpenuhi, itu aja. Yang penting kembali ke murid ya? Iya, kembali ke murid. Oke. Dalam mengambil keputusan nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif pada kasus-kasus dilema etika gitu? Kita harus mengumpulkan fakta-fakta dulu. Ini benar apa ya salah gitu. Contohnya pada guru yang harus pada guru-guru, kita harus profesional dan adil. Harus profesional dan bijaksana ya. Oke, harus profesional dan adil ya Bu ya. Adakah tantangan gitu kalau mengambil keputusan yang dilema etika yang sama-sama benar ini sulit sekali diputuskan gitu, tantangannya apa kira-kira itu? Tantangannya kita tidak boleh memihak antara satu dan yang lain. Jadi kita harus bijaksana. Harus profesional katanya Ibu tadi ya. Tidak boleh berpihak antara satu dan yang lain. Benar-benar netral ya. Benar-benar netral. Makanya kayak Ibu tadi bilang butuh waktu gitu. Butuh waktu Pak, gitu, untuk mengumpulkan fakta-fakta segala macam. Apakah harus ada jadwal khusus gitu Bu? Pokoknya kalau kasus ini sekarang harus segera diambil keputusan gitu, atau gimana, memiliki jadwal gitu, pokoknya 1 minggu lagi harus selesai atau harus selesai di tepat sekarang gitu? Bagaimana Ibu mengambil keputusan, prosedurnya gimana itu kalau ada kasus-kasus seperti itu? Kalau jadwal enggak ada, tapi harus ada waktu yang pas kita menyelesaikan masalah itu.
harus fleksibel gitu, Iya. ada yang fleksibel, tergantung lah gitu. Tergantung ya. Nah, yang penting fakta-faktanya dikumpulkan kayak itu tadi. Iya, iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika gitu? Ada orang yang membantu gak biasanya? Tidak. Kalau keputusan itu dari hati nuraninya sendiri. Oh, dari hati nurani Ya. sendiri ya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan nih, kan Ibu sudah berpengalaman dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut. Nah, pengalaman apa sih yang dapat Ibu ambil yang kira-kira dapat bermanfaat nih kepada saya sebagai praktik baik Ibu nih, yang bisa di-share kepada saya? Seperti apa pengalamannya? Mungkin karena saya perempuan ya, jadi mengambil keputusan itu sulit. Harus dengan hati nurani, harus dipikir lebih jauh lagi itu. Jadi pemikirannya Ya, butuh waktu yang butuh lebih waktu, lama ya. karena melibatkan perasaan kalau perempuan. Ya. Oke, menarik sekali ya Ibu ya. Saya jadi berat juga nih jadi kepala sekolah. Baik, terima kasih atas Ya, waktunya Bu. sama-sama. Terima kasih Ya. sudah bersedia berbagi praktik baik bagaimana menjadi pemimpin yang mengambil keputusan bertanggung jawab. Iya, iya. sama-sama. Sekian wawancara saya dengan Ibu Sri Munarti, semoga dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Tutut Nuriyati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb. Pada kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Abu Subyan. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Rompengguna 2, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumeneb. Apa kabar Pak Abu? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih sudah bersedia membantu saya untuk menyelesaikan tugas calon guru penggerak ini. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Kita langsung saja siap, Pak Abu. Sudah berapa lama Pak Abu menjadi kepala sekolah ya? Insya Allah saya angkatan tahun 2010. Berarti sudah 13 tahun. kurang lebih 13 tahun. Oh, berarti sudah banyak makan asam garam dalam dunia kepemimpinan. Alhamdulillah ya Bu. Boleh saya belajar nih Pak berarti Pak? Selama saya bisa, ya siap. Baik, baik, kita mulai saja. Yang pertama, ini kan Bapak sudah lama nih menjabat sebagai kepala sekolah gitu ya. Bagaimana sih Bapak kan mesti ada kasus-kasus nih Pak ya? Yeah. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu gimana Bapak mengidentifikasinya biasanya? Gini, saya terjemahkan dulu. Mungkin sampean bertanya ada dua hal, yakni tentang dilema etika ya dan bujukan moral. Ya. Kita ambil yang dilema etika saja dulu. Ada beberapa contoh karena hal-hal yang sering terjadi di sekolah saya tentunya Bu ya. Seperti guru sering terlambat. Gitu. Saya juga setelah beberapa kali saya panggil guru tersebut, alasannya sama. Yakni sebelum dia berangkat ke sekolah, dia mengantar dulu anaknya. Karena di rumahnya beliau itu tinggal bersama ibunya dan seorang anak. Istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Jadi anaknya itu tidak ada yang ngantar ke sekolah. Gitu. Jadi terlalu sering guru itu lambat, itu saya panggil, alasannya mengantarkan anaknya. Gitu. Jadi yang maksud sampean identifikasi tersebut, apa beberapa hal yang ada kejadian-kejadian di sekolah saya yang terkait dengan apa itu tadi? Dilema etika Dilema atau etika, bujukan moral. Ya.
Kita ambil saja itu saja dulu satu Bu ya, yang mungkin bisa kita bahas pada hari ini. Oke. Berarti kasusnya yang guru sering terlambat karena nganterin anak sekolah itu. Ya, anaknya sekolah. Selama ini nih, bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama pada kasus yang tadi Bapak angkat itu, di mana kepentingan itu sama-sama benar. Bagaimana Bapak caranya mengambil keputusan, mencari jalan tengah nih, Bapak yang selalu terlambat ini? Sebenarnya memang dilema bagi seorang kepala sekolah ya. Sebagai manusia sosial ya, kita tentu merasa, atau sebagai manusia biasa saja kita merasa bahwa ini bisa terjadi pada saya juga Bu. Iya, gitu. Karena sama-sama orang tua iya, ya. Kita sama-sama pernah punya anak, ya. Punya dua kepentingan yang kedua-duanya yang sebenarnya guru itu tidak ingin terlambat Bu. Iya. Gitu. Jadi untuk mengambil keputusan saya tidak langsung begitu saya panggil, saya putuskan sampean tidak boleh terlambat gitu. Nggak gitu. Ya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Ya, sharing. Sharing. Guru tersebut pernah minta mutasi. Oh. Ya. Mungkin karena beliau merasa tidak enak terlambat. Ya. Mungkin ya. Alasannya yaitu saya tidak enak Pak, sering terlambat. Berarti memang guru tersebut tidak ingin terlambat. Iya, memang gitu. Nah, tapi saya mikir dua kali Bu. Saya untuk memberikan rekomendasi pada waktu itu dengan berat hati, guru itu tidak saya beri rekomendasi. Alasannya? Alasan saya di sekolah saya hanya tinggal satu orang guru PNS dan satu orang penjaga. Terus kalau beliau misalnya saya beri rekomendasi untuk pindah, saya tidak punya guru. Jadi ada dilema juga bagi saya. Iya. Di satu sisi saya harus menegakkan aturan yang benar, satu sisi saya harus bisa memberikan kebijakan. Terus gimana terus itu kebijakannya? Gini, langkah-langkah saya adakan semacam supervisi, karena saya punya satu guru PNS ya, satu penjaga PNS dan saya. Sisanya pada waktu itu belum ada P3K, belum ada. Jadi punya 3 guru sukuan, 3 guru tidak tetap ya, honorer ya. Jadi saya adakan semacam rapat lah. Saya kumpulkan semua guru-guru, bagaimana kira-kira pemecahannya gitu. Oh, jadi Bapak meminta pendapat semua guru meminta pendapat semua guru. Karena ini berkaitan dengan apa ya, termasuk nasib anak beliau. Kalau beliau langsung terus anaknya siapa yang ngantar bukan? Iya, gitu. betul. Akhirnya di situ ada salah seorang guru yang bersedia mewakili guru yang terlambat tersebut ya, yang sering terlambat, untuk mengisi sebelum guru itu datang. Tetapi guru tersebut sudah memberikan semacam pelajaran yang akan diajarkan pada waktu itu. Semacam RPP-nya gitu ya Pak? Iya. Ya, materi lah, materi. Ya, materinya apa? Jadi materinya apa pada pagi itu sehari sebelumnya sudah diberikan ini untuk besok. Kepada guru pengganti. Iya, kadang-kadang hanya diberi tugas ya. Kemudian penjelasan dan penilaiannya nanti guru yang bersangkutan. Ada wali kelasnya. Iya. Efektif Pak? Efektif akhirnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada solusi ya. Ada nggak tantangannya ketika mengambil keputusan tersebut gitu? Yang sulit? Tidak ada tantangan yang berarti. Hanya memang tantangan selalu ada Bu. Iya. Jadi seandainya GTT tersebut tidak masuk ini kan yang tantangan juga. Yang GTT berarti? Iya, GTT. Kan tidak ada guru lain Bu. Masa penjaga saya suruh? Iya, betul. Ini yang ngajar akhirnya saya. Iya. Jadi tantangannya ya itulah. Ketika GTT tidak menggantikan tersebut, yang sanggup menggantikan yang sanggup menggantikan tidak masuk, berhalangan juga ini.
saya yang menggantikan. Oh, jadi Bapak turun tangan sendiri Iya. nih sebagai kepala sekolah. Keren sekali nih Pak Budi. Nah, iya, mau gimana lagi, gurunya nggak ada ya. Ya alhamdulillah, ini akhir-akhir ini kan saya sudah dapat 2 P3K. P3K. Lumayan lah, ringan beban saya sebagai kepala sekolah. Oh iya iya. Di samping iya. sebagai administrator ya. Terus kerja-kerja yang lain, tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah, juga sebagai guru ada waktu itu. Aduh, seru sekali ya pengalamannya Pak Abu ini. Ya. Saya jadi deg-degan nih kalau jadi kepala sekolah, bisa nggak seperti Pak Jangan Abu khawatir. Saya yakin gini, sampean dan siapa saja pasti bisa. Kalau saya bisa, sampean pasti bisa. Amin. Iya. Nah, ini nih Pak, masalah kasusnya tadi itu diselesaikan berapa lama Pak? Apa memang ada target? Wah ini kalau nggak selesai ini bisa berlarut-larut. Apakah Bapak langsung hari ini harus selesai? Ataukah ada rentang waktu atau tenggat waktu lah, target lah sama Bapak? Ini harus selesai nih, kalau ini berlarut-larut gimana gitu? Atau fleksibel aja gitu? Saya kira untuk rentang waktu ketika saya ada kasus ya, seperti itu, keesokan harinya langsung harus saya selesaikan. Oke. Jangan dibiarkan terbengkalai, karena ini kaitannya dengan siswa. Oh, dengan murid. Keesokan harinya sudah bisa terselesaikan alhamdulillah. Ya seperti itulah, dengan cara kekeluargaan. Kekeluargaan, supervisi, minta pendapat yang lain juga. Iya, kan gitu. Saya mengambil keputusan tidak langsung dengan cara Bu, sampean yang kan enggak gitu ya. Ini Ya kira-kira bisa gitu, nih. langsung keesokan harinya sudah bisa terselesaikan. Faktor-faktor apa nih kira-kira Pak yang mempermudah kok bisa cepat selesai ini kasus ini gitu? Padahal ini cukup rumit bagi saya ya. Gini Bu ya, kalau sampean kelak jadi kepala sekolah, ada satu kunci kesuksesan menjadi kepala sekolah. Kita jujur sajalah, banyak kepala sekolah yang anak buahnya kadang-kadang menentang, ada kan? Iya, beda kepala memang. Kemudian ada banyak guru yang kurang percaya kepada kepala sekolah. Yang pertama masalah keuangan. Oke. Ya. Jadi harus ada transparansi. Harus ada transparansi. Manfaatkan mereka sebagaimana tupoksinya. Seperti ya, bendahara. Ya namanya bendahara pegang uang. Kita harus memberikan uang itu kepada bendahara. Jangan lalu ada uang dipegang, bos misalnya dipegang kepala sekolah, jangan. Nah, ini yang menjadikan banyak guru yang rasa kepercayaannya kepada kepala sekolah itu menjadi kurang enak lah kesannya gitu. Kemudian yang kedua, ini pribadi saya. Saya menganggap anak buah saya seperti adik-adik saya. Seperti keluarga gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi saya bilang pada anak buah saya, jangan terlalu menganggap saya itu pimpinan yang harus ditakuti gitu ya. Takut bertanya dan sebagainya, jangan. Jadi anggap ini adalah satu keluarga. Setiap ada kesulitan dari salah satu di antara keluarga, maka keluarga yang lain keluarga yang lain harus bisa membantu. Ya. Saya punya kesulitan, guru yang lain bantu. Guru si A kesulitan, maka saya bersama guru yang lain membantu gitu. Dan alhamdulillah trik-trik saya ya selama jadi kepala sekolah, alhamdulillah tidak ada masalah. Bahkan yang sekolah yang pernah saya tugasi ya, sebelumnya selalu dalam masalah. Tapi ketika saya masuk, alhamdulillah aman-aman saja. Alhamdulillah ya. Berarti jam terbang memang mempengaruhi nih Pak. Iya Bu ya. Ini lagi yang terakhir mungkin ini ya Pak ya. Iya. Dari semuanya nih, saya tertarik sama kasus si Bapak tadi yang terlambat nih Pak. Iya. Itu kan kasus dilema etika yang benar-benar membutuhkan pemikiran nih. Iya. Nah, ada nggak tipsnya kalau ada kasus serupa yang antara benar dan benar? Gimana sih caranya saya mengambil keputusan itu supaya tidak merugikan semua pihak gitu?
apa sih pembelajaran yang dapat saya petik dari Bapak ini pengalamannya untuk kasus-kasus yang kayak gitu, sama-sama benar, butuh pemikiran gitu. Gini Bu, sebenarnya hal yang seperti itu sudah pasti ada salah satu pihak yang dirugikan. Oke. Ya. Pasti itu ya? Ya, pasti. Karena apa? Gini, katakanlah si A yang sering terlambat tadi harus minta tolong katakanlah kepada si B. Katakanlah guru itu kelas 6. Si B guru kelas 5. Otomatis kan dirugikan yang kelas si B yang kelas 5 yang seharusnya dia berada di kelas 5, fokus kelas 5 harus memberikan materi yang sementara gurunya masih belum datang. Nah, gitu. Pasti. Tetapi gini, seperti yang saya katakan tadi, tumbuhkan rasa persaudaraan di dalam sekolah itu sendiri. Jadi seperti yang saya katakan, kita ini satu saudara. Bukan terlalu muluk-muluk karena saya pimpinan, jadi saya harus ditaati, takut dan lain sebagainya. Jangan, saya enggak gitu. Terus ada lagi kadang-kadang guru dan kepala sekolah itu kalau istirahat misalnya, ada beberapa guru yang kumpul dalam satu kelas. Ya. Oke. Terus kepala sekolahnya ada di ruangannya sendiri. Ada ya? Iya, ada. Sampean lama jadi guru, tentu udah pindah-pindah sekolah, tentu punya pengalaman seperti itu. Iya, ada. Awal saya menginjakkan kaki dari suatu sekolah, itu yang saya tekankan terlebih dahulu. Kebersamaan gitu ya? Iya, jangan sampai ketika istirahat ya, ketika istirahat guru berkumpul sama gurunya semuanya di kelas. Saya sebagai kepala sekolah saya ditinggal sendiri misalnya. Jangan. Ini yang saya tekankan, Bu. Semua guru yang harus kan. Nah, tentunya sebagai kepala sekolah harus bisa menciptakan suasana kondusif. Bagaimana guru itu bisa berkumpul di ruang kepala sekolah, di ruang guru ya tentunya ya. Karena kita tidak punya ruang kepala sekolah. Kepala sekolah dan ruang guru itu satu ruangan. Satu ruangan. Jadi bagaimana guru itu bisa kumpul bersama, merasa enak, ya kalau sementara kepala sekolahnya bicara saja tidak dibicara, tidak ada bahan atau materi. Kadang-kadang kita dalam bersendagurau tapi kita kan seorang pendidik Bu ya. Tentunya ada batasan-batasan tertentu. Oh, harus ada batasan-batasan itu harus tetap ada ya, Pak ya? Tetap ada. Antara anak buah dan pimpinan ya tetap ada. Jangan seperti anak buah sama anak buah. Jangan. Aduh. Gitu. Jadi kesimpulannya gini. Kesimpulannya kita harus menjaga agar sekolah itu tetap kondusif, hubungan guru dengan guru harus baik, hubungan guru dengan kepala sekolah juga harus baik. Selaku kepala sekolah tidak serta-merta ini saya sebagai kepala sekolah, jangan. Itu saya loh Bu ya. Kita lain orang, lain tentunya kebijakan kita. Iya, lain caranya. Tetapi yang jelas saya bukan menyombongkan diri kalau masalah kepemimpinan yang seperti itu. Dari beberapa sekolah yang saya pimpin, alhamdulillah sedikit pun tidak ada masalah. Yang awalnya masalah terus, ketika saya datang, alhamdulillah sudah reda masalahnya. Bahkan tipnya ya, sampai saat ini mereka-mereka yang pernah jadi anak buah saya tetap seperti saudara. Tetap selalu main ke sini, apalagi kalau hari raya. Saya juga main. Jadi hubungan kekerabatan, persaudaraan antar saya dan bekas mantan-mantan guru anak buah saya tetap terjaga, apalagi dengan yang masih aktif. Oke. Menarik sekali nih sharingnya Pak Abu nih. Ya, ini sambil lalu belajar saya Bu ya. Iya, saya memang belajar dari Pak Abu yang sudah jam terbangnya sudah begitu lama ya menjadi kepala sekolah. Terima kasih Pak Abu, ini menarik sekali. Semoga suatu saat saya bisa berpartner dengan Pak Abu.
Insya Allah ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini sambil lalu saya belajar sama sampean. Sama-sama. Ini guru penggerak loh. Sudah guru penggerak, lagi apa? Sering memberikan narasumber lagi. Iya. Baik, terima kasih Pak Bu atas waktunya, atas sharing Sama-sama, praktik Bu. baiknya, ini sangat bermanfaat sekali. Iya, 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 sama-sama, Bu. Baik, demikian wawancara saya dengan Bapak Abu Supyan, Kepala Sekolah dari SDN Rompengguna 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh Kepala Sekolah saya sendiri, Bapak Budi Setia Santoso, Kepala Sekolah SDN Dungkes 1, dalam memenuhi tugas saya demonstrasi kontekstual. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia membersamai saya untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual guru penggerak. Sebelumnya nih Pak Budi sudah berapa lama jadi Kepala Sekolah nih Pak, kalau boleh tahu Pak? Sudah 13 tahun. Berarti mulai 2010 nih. 2010 ya. Oke. Berarti sudah banyak nih pengalaman menangani kasus-kasus bersama guru-guru dan siswa nih Pak. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus? Apakah itu dilema ITK ataukah itu masuk dalam kasus bujukan moral? Bagaimana cara Bapak? Itu sudah dilema etika dan bujukan, itu sudah jadi makanan sehari-hari di sekolah, dan kita harus bisa memilih dan memilah karena di situ sama-sama punya kepentingan yang sangat urgen. Nah, tergantung kita itu filternya itu demi kepentingan sekolah atau demi kepentingan individual. Kita lebih mementingkan kepentingan sekolah dalam arti cakupannya itu lebih luas. Kesejahteraan guru itu juga termasuk kepentingan sekolah, bukan kalau kepentingan pribadi, kepentingan keluarga pribadi itu mungkin bisa dinomorduakan, tapi fokus di kepentingan sekolah. Jadi kesejahteraan guru, kenyamanan guru, ketenangan guru dalam melaksanakan tugasnya itu. Jadi saya wajib memfasilitasi teman-teman guru. Jadi dan murid. Ya. Ada prioritas ya Pak? Ada prioritas. Ada prioritas. Kalau selama ini nih, menurut pengalaman Bapak ya sebagai kepala sekolah gitu, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan gitu, dimana sama-sama penting dan sama-sama benar gitu. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan dalam kondisi tersebut? Tergantung dari kasusnya. Kasusnya itu secara pribadi, individual, atau kasusnya itu berkaitan dengan sekolah. Nah, kalau berkaitan di sekolah dan akan mengganggu kegiatan di sekolah, maka itu akan jadi prioritas. Tapi jika itu kasusnya secara individu, keluarga, dan tidak berhubungan dengan sekolah dan tidak akan mengganggu kinerja itu dengan sekolah, maka itu dinomorduakan gitu. Itu ya. Kalau misalnya nih mengganggu nih Pak ke kepentingan sekolah gitu, langkah-langkah seperti apa nantinya yang akan Bapak ambil gitu? Ini mengganggu sudah ke sekolah. Iya. Yang sering saya tangani itu biasanya itu masalah ekonomi. Masalah ekonomi, biasanya ada beberapa guru yang gajinya rusak. Ya, gajinya rusak, akhirnya untuk kehidupan sehari-hari dia bingung. Nah, dalam satu sisi dia harus meninggalkan sekolah karena dia harus mencari nafkah lain di luar gaji. Memang dalam satu sisi dia melanggar, tapi dalam satu sisi apa yang akan dimakan setiap harinya, apa untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya jika gajinya sudah rusak. Maka ada kebijakan khusus, boleh meninggalkan pekerjaan tapi tidak secara terus-menerus. Ada tenggang waktu, ada toleransi lah. Ada toleransi lah, tapi tidak sepenuhnya harus meninggalkan, harus bisa mengatur waktu. Gitu. Akhirnya
di sisi lain dia tetap menjalankan tugas, di sisi lain dia dapat mendapatkan penghasilan tambahan untuk memperbaiki ekonomi tadi. Oke. Itu ya yang dialami Bapak di sekolah, masalah ekonomi guru yang selama ini ditangani gitu. Terus hal-hal apa saja sih yang bisa diambil, yang dianggap efektif untuk pengambilan keputusan di kasus dilema etika itu? Ini kan dilema itu ya Pak ya, sebagai Iya, dilema. Ya karena apa? Dalam satu sisi kita secara profesional sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai aparatur sipil negara, kita wajib mentaati aturan yang sudah diatur secara disiplin. Dan satu sisi secara kemanusiaan kita tidak bisa melihat mereka sebagai kekurangan. Siapa sih yang mau kalau gaji kita rusak, kan tidak ada yang mau. Karena sebuah masalah akhirnya gaji rusak. Yang lebih mengenaskan itu untuk dimakan itu kadang-kadang tidak ada. Ya mungkin secara kemanusiaan kita membantu secara ala kadarnya, tapi kan tidak mungkin secara terus menerus karena kita juga punya kebutuhan. Ya, mungkin di sekolah hanya bisa membantu secara kebijakan untuk memberikan waktu untuk mencari nafkah di luar kedinasan. Ya, tadi kan Bapak memperbolehkan untuk mencari istilahnya tambahan penghasilan di luar. Iya. Apa sih Pak tantangannya gitu yang kok Bapak dalam Bapak mengambil keputusan tersebut gitu, kok boleh mengambil apa itu job di luar gitu, tantangannya apa ya? Kok bisa Bapak oke lah boleh gitu. Ya, tantangan terbesar itu dalam mengambil keputusan itu? Tantangan keputusan ini memang melanggar kode etik guru karena meninggalkan jam kerja. Tapi dalam satu sisi kita juga tidak bisa melihat ekonomi mereka hancur, melihat kehidupan mereka juga sangat mengenaskan, menderita karena kehidupan mereka disebabkan oleh ekonomi. Tapi paling tidak melanggar kode etik atau melanggar tata tertib yang ada, kedisiplinan, tapi tidak terus-menerus. Biasanya berjangka 1-2 hari melanggar, disiplin lagi. Biasanya diatur sedemikian rupa. Bahkan kalau kita ada kemungkinan jika sekolah itu ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja, mungkin bisa pemberdayaan terhadap guru itu untuk mengerjakan. Itu juga ekonominya kurang baik gitu lah. Iya. Biasanya pemberdayaan guru yang ekonominya lemah untuk membantu sekolah juga dia ikut terbantu dalam segi ekonomi. Seperti itu ya Pak ya. Dalam menghadapi kasus-kasus seperti tersebut gitu, dalam mengambil keputusan itu kira-kira Bapak butuh waktu berapa lama gitu? Apakah ketika melihat kasus ini harus langsung selesai atau Bapak masih butuhkan jangka waktu yang lama untuk mengambil keputusan, atau ada target ini harus segera selesai seperti itu? Tidak, karena masalah kehidupan itu harus secepatnya segera diputuskan. Karena apa? Kalau mereka lapar dan anak istrinya lapar, masa kita harus menunggu? Maka harus dengan cepat diambil keputusan, diambil solusi, diambil tindakan, biar mereka juga tidak menunggu. Intinya semua lapar, masa dia 1 hari 2 hari bisa menahan lapar itu? Jadi harus secepat mungkin keputusan itu harus diambil. Kalau masalah ekonomi itu ya Pak, karena masalah keberlangsungan hidup mungkin. Iya. Terus ada nggak orang atau ada faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti itu? Ada siapakah mungkin yang bisa membantu, atau faktor apa yang bisa mempermudah Bapak untuk segera mengambil keputusan gitu misalnya? Ya, kalau faktor eksternal itu biasanya informasi. Informasi ya. Informasi itu juga sangat penting.
Pertama, informasi bahwa dia itu benar-benar kekurangan enggak dari segi itu sesuai dengan faktanya. Dengan faktanya enggak. Kan takutnya dia bersandiwara. Nah, berarti informasi juga penting. Informasi bukan cuma satu pihak, tapi ada berbagai pihak, itu juga penting. Intinya informasi tentang keberadaan yang bersangkutan. Yang kedua, informasi tentang pekerjaan. Intinya dia butuh dana, butuh biaya, butuh keuangan atau berbagai keuangan. Mungkin dari pihak luar, pihak teman, pihak saudara, ada informasi pekerjaan. Akhirnya bisa berkesinambungan gitu. Itu juga sangat penting. Misalnya ada masalah, mesti ada solusinya. Yang penting itu komunikasi sama informasi gitu. Iya, itu kan fakta-fakta gitu ya. Iya. Dari ini ya, mungkin ini sudah pertanyaan terakhir ya Pak. Kan pengalaman Bapak begitu lama gitu kan menjadi kepala sekolah, dan kasus ini yang sering muncul gitu kan, kasus ekonomi dari rekan-rekan Bapak. Nah, apa sih pembelajaran yang dapat Bapak bagikan kepada saya, pengalamannya dalam mengambil keputusan suatu saat nanti ketika saya bisa mungkin ada di posisi Bapak gitu, apa sih tipsnya kepada saya gitu misalnya? Ya, istilahnya tidak selamanya kita itu ekonomi kita itu ada di atas. Kadang kita ada di tengah, kadang ekonomi kita hancur ada di bawah. Kitanya cuma Allah yang bisa, yang maha tahu bahwa manusia itu akan jaya atau sedang-sedang saja atau terpuruk, itu sudah ada yang ngatur. Maka jika kita jaya, janganlah sombong. Maka kita wajib untuk membantu yang lemah. Yang lemah jangan terlalu tetap usaha dan doa. Karena istilahnya rezeki, jodoh, rezeki mati itu hanya ada di tangan Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Berarti jangan istilahnya jika saat jaya janganlah kita sombong. Jika saat terpuruk, janganlah kita merasa terhina, dan itulah ujian, gitu aja. Baik. Kalau tipsnya untuk jadi pemimpin dalam mengambil keputusan gimana nih Pak? Kalau melihat anak buah yang berkasus ini misalnya. Ya, karena kita sudah pernah merasakan gimana sebuah keterpurukan, maka menurut saya cukup gampang aja kita bisa membantu itu, karena kita pernah merasakan. Nah, berarti apa yang dibutuhkan jika terpuruk, karena terus terang saya juga pernah merasakan sebuah keterpurukan. Tip-tip apa saja ya, itu solusi pekerjaan biar untuk mendapatkan penghasilan untuk memperbaiki ekonomi. Intinya ada solusinya adalah sebagai kepala sekolah memberikan ruang untuk yang bersangkutan itu untuk berpenghasilan, mencari solusi untuk berpenghasilan untuk memperbaiki ekonomi. Entah itu peluangnya itu berupa informasi, atau mungkin sebuah pemberdayaan, atau mungkin sebuah fasilitas, atau mungkin toleransi. Banyak faktor yang di situ yang dibutuhkan. Apa toleransi, apa istilahnya informasi, atau mungkin pemberdayaan, atau mungkin butuh dana. Itu tergantung dari yang bersangkutan membutuhkan apa itu. Oke. Jadi sebagai kepala sekolah kita memberikan ruang seperti itu. Ya, oke, baik. Ruang untuk memecahkan masalah. Ruang untuk memecahkan masalah, karena tidak menutup kemungkinan masalah itu nanti juga akan menimpa kita. Iya. Baik. Wah, seru sekali nih ngobrol-ngobrolnya dengan Bapak Kepala Sekolah saya. Terima kasih atas waktunya Pak, sama-sama. Atas sharingnya, menarik sekali nih kasus dilema etika yang sering Bapak tangani ini. Baik, demikian wawancara saya bersama Kepala Sekolah saya Bapak Budi Setia Santoso. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.